إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma bang. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali ya dalam rangka menuntut ilmu, membahas tentang pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang ke-6 kita sudah mulai membahas tentang isim mu'annats. Jika pertemuan yang pertama sampai yang ke-5 lalu, kita fokus ke pembahasan isim mudzakkar. Pada kali ini kita sudah masuk ke pembahasan isim mu'annats. Pembahasan yang pertama tentang isim isyarah lil qarib. Untuk isim mu'annats yaitu hadhihi. Artinya sama seperti hadza, yaitu ini. Ya, kita langsung masuk saja. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza banu Hamidin, ini adalah putranya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini adalah putrinya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun, putranya Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun, dan putrinya Yasir berdiri. Teman-teman bisa perhatikan khobar jalisun dan waqifatun. Sama-sama kedudukannya sebagai khobar, tetapi di sini kenapa berbeda? Waqifatun memakai ta marbutoh. Kenapa? Sebab dalam kaidah penulisan mubtada dan khobar, dia ada dua syarat. Yang pertama, harus sama jenis. Yang kedua, harus sama bilangannya. Jadi ketika mubtadanya berjenis mudzakkar, khobarnya harus berjenis mudzakkar juga. Begitu juga sebaliknya. Ketika mubtadanya berjenis muannats, maka khobarnya berjenis muannats. Jalisun khobar untuk mubtada Ibnu Hamidin, putranya Hamid. Dia isim mudzakkar. Sedangkan waqifatun, dia sebagai khobar bintu Yasirin, putrinya Yasir, yang berjenis muannats, sehingga waqifatun dia ada tambahan ta marbutoh. Jadi kaidahnya ketika isim itu mudzakkar akan dirubah menjadi isim muannats, maka huruf terakhirnya ditambahkan ta marbutoh. Contoh lain misalnya Muhammadun tabibun. Muhammadun adalah dokter. Ketika mubtadanya diganti Fatimah misalnya, Fatimah adalah dokter, maka tabibun ditambah ta marbutoh di huruf terakhirnya menjadi Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah dokter. Kita lanjutkan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi, ini adalah saudarinya insinyur. Ahia aidan muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Insinyur perempuan ya maksudnya. Karena di sini yang dituju adalah ukhtul muhandis, isim muannats, maka kata insinyur dia ditambahkan ta marbutoh
dirubah menjadi isim muannats. Jadi muhaddisatun. Kemudian la hiya tabibatun. Bukan, dia adalah seorang dokter. Begitu juga kata dokter dirubah menjadi isim muannats dengan menambahkan ta marbutah di akhir kata menjadi tabibatun. Dia adalah dokter perempuan. Lanjutkan kembali. Sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Mobilnya siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya kepala sekolah. Ma hadhihi. Apa ini? Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Lanjut ke halaman berikutnya. Liman hadhihi. Milik siapa ini? Coba perhatikan kata liman. Liman merupakan gabungan dari li plus man. Li merupakan kata kepemilikan ya. Kaidahnya isim setelah li berubah menjadi majrur. Seperti contoh jawabannya, hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini adalah milik Khalid. Khalid berubah menjadi majrur. Kemudian kaidah kedua penggunaan li yaitu untuk sesuatu yang berakal. Sebab untuk isim yang tidak berakal, penggunaan kata milik bukan lagi menggunakan li ya. Insya Allah nanti ada pembahasannya secara bertahap. Kemudian kenapa di sini liman, man tidak berubah menjadi limani, menjadi majrur? Kenapa? Teman-teman ingat ya, man merupakan isim istifham, di mana isim istifham merupakan isim mabni, isim yang tidak akan berubah, baik harokatnya maupun hurufnya. Meskipun diawali dengan huruf li, kemudian posisinya sebagai mudhof ilaih, kemudian diawali dengan huruf jar misal, harokat terakhir dan hurufnya tetap tidak berubah. Kita lanjutkan kembali. Adarwajatu Anasin hadhihi. Apakah sepedanya Anas ini? La hadhihi darwajatu Ammarin. Bukan, ini adalah sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini adalah baru. Ya, karena yang ditanyakan adalah darajah, isim muannats, maka jadidatun juga berubah menjadi isim muannats. Yang tadinya jika menanyakan isim mudzakkar dia jadidun, ketika menanyakan atau mengabarkan isim muannats, dia ditambahkan tak marbutah menjadi jadidatun. Kemudian wadarrajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas qadimatun. Dia sepeda lama ya maksudnya. Hadhihi sa'atu Aliyin. Ini adalah jam tangannya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Maksudnya dia jam tangannya ya. Jam tangannya bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini adalah sendok. Wa hadhihi qidrun. Dan ini qidrun bisa diartikan seperti atau semacam kendi ya, kendi atau mungkin bisa dibilang panci juga ya. Ya, di sini kenapa qidrun termasuk isim muannats padahal tidak ada tak marbutah pada huruf terakhir ya, karena memang
Dari sananya qidrun itu dihukumi sebagai isim muannats ya. Jadi kita tinggal ikutin saja, dihafal saja bahwa qidrun termasuk isim muannats. Kemudian al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam kendi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini merupakan atau ini adalah sapi betinanya petani. Hadza anfun wa hadza famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Lanjut ke halaman berikutnya. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Berbeda dengan qidrun ya. Udhunun, ainun, kemudian contoh di bawah ada yadun, rijlun. Dia dihukumi sebagai isim muannats, itu ada sebabnya. Sebabnya isim-isim tersebut merupakan isim yang jumlahnya ada dua atau berpasangan. Jadi udhunun, telinga, ada dua, ainun, yadun, dan rijlun juga ada dua atau berpasangan ya, sehingga dihukumi sebagai isim muannats. Ya, kita ulangi. Hadhihi udhunun, ini adalah telinga. Wa hadhihi ainun, dan ini adalah mata. Wa hadhihi yadun, dan ini adalah tangan. Wa hadhihi rijlun, dan ini adalah kaki. Lanjut ke tamarin, latihan. Al-awwal, iqra waktub. Baca dan tulislah. Nomor 1, wahid. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Wa hadhihi madrasatun, dan ini adalah sekolah. Isnani, man hadhihi. Siapa ini? Hadhihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudarinya Abbas. Salasa, hadza dikun. Ini adalah ayam jago. Wa hadhihi dajajatun, dan ini adalah ayam betina. Arba'ah, hadza banul mudiri. Ini adalah putranya kepala sekolah. Wa hadhihi bintul mudarrisi, dan ini adalah putrinya guru. Khamsah, hadhihi ummu Yasirin. Ini adalah ibunya Yasir. Sittah, aina qidrul lahmi. Di mana kendi atau panci daging? Maksudnya panci yang isinya daging ya. Hiya fis sallajati. Hiya fis sallajati. Dia di dalam kulkas. Sab'ah, hadza babun wa hadhihi nafidhatun. Ini adalah pintu dan ini adalah jendela. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, di sini ada latihan yang kedua. Asani, membuat pertanyaan menggunakan ma hadza dan ma hadhihi. Jadi kita cocokkan gambar-gambar yang ada, dia termasuk isim mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar maka menggunakan ma hadza. Tetapi kalau muannas dia menggunakan ma hadhihi. Ya, di samping membuat pertanyaan, langsung sekalian jawabannya aja ya, untuk mengetes apakah kita hafal mufradat yang telah kita pelajari ya. Di sini semuanya kita sudah pelajari. Jadi insya Allah mudah ya, tidak ada kesulitan. Kita mulai yang pertama.
Di sini ada gambar pena ya. Jadi pertanyaan menggunakan ma hadza, sebab pena merupakan isim mudzakkar ya, qalamun. Jadi ma hadza, hadza qalamun. Kemudian ada gambar sendok. Sendok termasuk isim muannats. Jadi menggunakan ma hadhihi. Apa ini? Hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sendok. Selanjutnya ada gambar buku ya. Buku termasuk isim mudzakkar. Jadi kita menggunakan ma hadza. Apa ini? Hadza kitabun. Ini adalah buku. Selanjutnya qamisun, baju ya. Dia merupakan isim mudzakkar juga, jadi menggunakan ma hadza. Apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah baju. Kemudian ada rumah, pakai ma hadza ya. Apa ini? Hadza baitun. Kemudian ada jam tangan. Jam tangan sa'atun ya, isim muannats. Jadi ma hadhihi. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam tangan. Lalu gambar mobil sayaratun. Jadi memakai ma hadhihi. Hadhihi sayaratun. Selanjutnya ada pintu, babun ya, isim mudzakkar. Jadi memakai ma hadza. Hadza babun. Ini adalah pintu. Lanjut lagi, ada gambar kaki ya, rijlun. Ingat, rijlun termasuk isim muannats. Jadi memakai ma hadhihi. Hadhihi rijlun. Ini adalah kaki. Kemudian gambar sepeda darrajatun ya, isim muannats, memakai ma hadhihi. Hadhihi darrajatun. Lalu ada gambar mulut, famun ya, mudzakkar, jadi memakai ma hadza. Hadza famun. Ini adalah mulut. Lanjut lagi, ada qidrun ya, kendi atau panci, jadi memakai ma hadhihi. Hadhihi qidrun. Ini adalah kendi atau panci. Selanjutnya di sini juga ada mil'aqatun ya. Di dalam kendinya ada mil'aqatun, dan mil'aqatun merupakan isim mudzakkar. Afwan, isim muannats. Jadi masih atau sama memakai hadhihi, ma hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sendok. Selanjutnya ada gambar tangan. Tangan isim muannats ya, pakai ma hadhihi. Hadhihi yadun. Ini adalah tangan. Selanjutnya gambar mata, ainun. Masih isim muannats ya, memakai ma hadhihi. Hadhihi ainun. Ini adalah mata. Kemudian ada gambar setrika. Setrika mikwatun. Isim muannats juga, jadi pakai ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Kemudian ada kursiyun. Kursi ya, isim mudzakkar, jadi ma hadza. Hadza kursiyun. Selanjutnya ada kulkas, thalajatun. Muannats ya,
jadi memakai ma hadhihi. Hadhihi thalajatun, ini adalah kulkas. Kemudian kunci, miftahun muzakkar, jadi pakai ma hadza. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Kemudian ada gambar masjid, masjidun ya, muzakkar, jadi memakai ma hadza. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Kemudian yang terakhir ada gambar bintang, najmun, isim muzakkar ya, jadi memakai hadza atau ma hadza ya. Hadza najmun, ini adalah bintang. Insyaallah mudah ya. Kita lanjutkan saja ke halaman berikutnya. Latihan yang ketiga, as-salis, iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala ghurar. Ya, di sini kita disuruh untuk merubah mubtada dan khobar dari muzakkar dirubah menjadi muannats. Seperti contohnya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Dirubah menjadi muannats, Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang siswi. Talibun dirubah menjadi muannats dengan ditambahkan tak marbutah. Ya, insyaallah mudah ya. Kita lanjut saja. Hamidun tabibun. Hamid adalah dokter. Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah dokter. Huwa muslimun, dia adalah seorang muslim. Hiya muslimatun, dia adalah seorang muslimah. Al-babu muqlaqun, pintu itu tertutup. An-nafidhatu muqlaqatun. An-nafidhatu muqlaqatun, jendela itu tertutup. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-yadu wasikhatun, tangan itu kotor. Asyayu harrun, asyayu artinya teh, teh itu panas. Al-qahwatu harratun, al-qahwatu harratun. Al-qahwa kopi ya, kopi itu panas. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun, sekolah itu jauh. At-talibu maridun, siswa itu sakit. At-talibatu maridatun, siswi itu sakit. Al-hisanu sari'un, kuda itu cepat, larinya ya maksudnya. As-sayyaratu sari'atun, mobil itu cepat. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Asyamsu jamilatun, matahari itu indah. Al-abu jalisun, ayah duduk. Al-ummu jalisatun, ibu duduk. Jadi insyaallah mudah ya. Tinggal kita tambahkan tak marbutoh saja pada akhir katanya. Lanjut ke latihan yang keempat. Sahihil jumalal atiyati, benarkan kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini ada jumlah atau kalimat tetapi salah ya dalam penulisan kaidahnya, sehingga kita disuruh untuk membenarkannya. Di nomor yang pertama, wahid, haqibatu man hadza, tasnya siapa. Ini artinya seperti itu ya, tapi penulisannya atau kaidahnya salah. Kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya di hadza. Sebab haqibatun
dia merupakan isim muannats. Jadi isim isyarahnya memakai hadhihi. Jadi yang benar haqibatu man hadhihi. Tasnya siapa ini? Nomor 2, ithnani al-ghurfatu maftuhun. Artinya kamar itu tertutup. Afwan, kamar itu terbuka. Kesalahannya di mana? Maftuhun ya. Sebab dia merupakan khobar dari al-ghurfah. Al-ghurfah merupakan isim muannats. Jadi khobarnya juga harus dirubah menjadi muannats. Jadi yang benar al-ghurfatu maftuhatun. Kamar itu terbuka. Nomor 3, salasa hadza sayaratu tabibi. Hadza sayaratu tabibi. Artinya ini adalah mobilnya dokter. Tetapi penulisannya atau kaidahnya masih salah. Kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya di hadza. Karena sayaratu merupakan isim muannats, jadi memakai hadhihi. Jadi yang benar hadhihi sayaratu tabibi. Ini adalah mobilnya dokter. Nomor 4, arba'ah hadhihi miftahus sayyarati. Hadhihi miftahus sayyarati. Artinya ini adalah kunci mobil. Tapi kesalahannya di hadhihi ya. Sebab miftahun merupakan isim mudzakkar. Jadi memakainya hadza. Hadza miftahus sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Lanjut ke halaman berikutnya lagi. Nomor 5, khamsa aina sayyaratu, di mana mobil itu? Huwa fis syari'i, dia di jalan. Ya, kesalahannya di huwa ya. Huwa merupakan dhamir untuk dia mudzakkar berjumlah tunggal. Sedangkan dia di sini dia maksudnya ke as-sayyaratu, mobil. As-sayyaratu merupakan isim muannats. Jadi dhamirnya memakai hiya. Jadi yang benar hiya fisyari'i, dia di jalan. Kemudian latihan yang kelima ya. Al-khamis, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan disertai harokat pada setiap akhir kata. Ya, langsung baca saja. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Teman-teman harus jeli ya. Di sini itu bukan alif lam ya, tetapi li untuk kepemilikan. Jadi hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Bukan alif lam ya. Lanjut ke nomor 2. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Yasirin. Ini milik Yasir. Nomor 3. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Kemudian nomor 4. Lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahil masyriqu wal maghribu. Milik Allah masyriq, yaitu timur, wal maghribu, maksudnya milik Allah dari timur ke barat ya. Ya, di sini ada al-kalimatul jadidah. Teman-teman perhatikan tabelnya. Tambahan kosakata baru pada pelajaran yang ke-6 yaitu al-mikhwatu, setrika,
ad-darrajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-qidru panci atau kendi ya, kemudian al-baqaratu sapi betina, al-fallahu petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh, al-ummu ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat atau kencang ya, kemudian an-nafidhatu jendela, dan yang terakhir jiddan sekali. Alhamdulillah, pelajaran ke-6 telah selesai ya. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pelajaran yang ke-7. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.